Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Tinggi badan merupakan hasil dari asupan gizi jangka panjang, sedangkan berat badan adalah hasil atau cerminan dari asupan gizi jangka pendek. Artinya, stunting bukan hasil anak tidak makan atau kurang makan dalam jangka pendek, namun berkaitan dengan riwayat gangguan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak, yang dimulai dari dalam kandungan ibu hingga anak berusia 2 tahun. Berat badan anak yang tidak naik berbulan-bulan dapat berdampak pada tinggi badannya, dan itu merupakan awal dari stunting. Stunting dapat disebabkan oleh banyak faktor dan dapat berdampak pada banyak hal. Jika tidak ditangani dengan segera, stunting dapat merugikan bangsa dan negara. Karena stunting menyebabkan generasi penerus bangsa menjadi tidak optimal dalam pertumbuhan fisik, mental, dan emosional, khususnya pada perkembangan kecerdasan dalam berpikir. Anak dengan stunting juga berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Artinya, stunting dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tingginya angka stunting di Indonesia menyebabkan stunting menjadi isu prioritas pemerintah yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dikarenakan permasalahan stunting bersifat multidimensional, maka perlu konvergensi peran berbagai sektor, bukan hanya sektor kesehatan, tetapi juga sektor non-kesehatan. Adapun kementerian yang ikut dalam penurunan angka stunting terdiri dari beberapa pihak, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Sekretariat Negara, PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri. Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN sebagai leading sektor yang melaksanakan urusan pemerintahan kesehatan khusus stunting. Bengkalis menjadi daerah terbaik penanggulangan stunting di Provinsi Riau. Kasus stunting di Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2021 sebesar 14,86% dan di tahun 2022 sebesar 8,85%. Dari gambar grafik di atas menunjukkan bahwa capaian prevalensi stunting Kabupaten Bengkalis adalah sebagai capaian prevalensi stunting terendah seprovinsi Riau. Hal tersebut dapat tercapai tentu berkat kerjasama berbagai pihak. Atas dasar ini, peneliti mengambil sampel penelitian terkait penanggulangan stunting dalam perspektif kolaboratif governance dan faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan penurunan stunting di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Penanggulangan stunting merupakan program strategis dari pemerintah yang memerlukan kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan dari upaya percepatan penurunan stunting. Kolaborasi pemerintah dituangkan dalam kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten yang dijelaskan dalam tabel berikut. Merujuk dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, OPD Kecamatan Mandau membentuk inovasi untuk mempercepat penurunan stunting di Kecamatan Mandau dengan melibatkan perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, PUPR, TNI, dan BKKBN untuk berkontribusi melaksanakan urusan pemerintahan kesehatan demi menekan prevalensi stunting di Kecamatan Mandau. Inovasi tersebut diantaranya
Selain 13 inovasi di atas, percepatan penurunan angka stunting di Kecamatan Mandau juga didukung oleh bantuan dari kemitraan lain yang ikut serta dalam pemberian bantuan untuk intervensi percepatan penurunan angka stunting. Di antaranya, Kejaksaan Tinggi Negeri dan Basnas Kabupaten Bengkalis, kemudian juga didukung oleh anggaran dari pihak swasta, di antaranya Pertamina Hulu Rokan PHPR dan PT Besmindo. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, keluarga yang kuat adalah tiang negara. Untuk menciptakan keluarga yang kuat, maka generasi penerus bangsa harus bebas dari stunting. Karena stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan pencegahannya pun harus melibatkan multi-stakeholders, maka tak cukup diatasi oleh pemerintah ataupun hanya dengan satu atau beberapa orang saja. Kita semua berperan dalam kesuksesan pencegahan stunting, karena cegah stunting itu penting.